Kita akan lanjut ke trigonometri yang berikutnya, yaitu terkait aturan sinus, kosinus, dan bagaimana kita mencari luas segitiga. Selamat datang di Tempa Matematika. Halo teman-teman, kembali lagi di Fast Learners. Yuk kita lanjut lagi di Tempa Matematika. Dan sekarang kita lanjut setelah video sebelumnya bahas tentang trigonometri dasar, dan kita masuk ke trigonometri lanjutan. Nah, di trigonometri lanjutan ini kita berfokus ke bagaimana kalau segitiganya itu tidak siku-siku. Maka kita bisa menggunakan aturan sinus, kosinus, atau menghitung luas segitiga yang bukan segitiga siku-siku. Sekarang kita masuk ke section pertama. Trigonometri itu adalah kita mempelajari hubungan sisi dan sudut dalam sebuah segitiga. Dan di trigonometri dasar kita udah bahas bagaimana untuk segitiga siku-siku. Dan ketika segitiganya bukan siku-siku, apalagi sembarang, maka kita bisa selesaikan untuk mencari sisi dan sudutnya dengan menggunakan aturan sinus atau aturan kosinus. Dua hal ini dipengaruhi oleh apa yang diketahuinya. Kalau kita lihat di sini, aturan sinus itu adalah membandingkan antara panjang sisi dari sebuah segitiga dibandingkan dengan nilai sin dari sudut yang di hadapannya. Maksudnya gimana? Jadi kita punya segitiga ABC, lalu kita kasih nama sisi A itu BC, B itu berarti AC, dan C itu adalah AB. Lalu untuk sudutnya sesuai, ada sudut A, sudut B, sudut C. Maka ketika kita membandingkan, itu adalah kita membandingkan antara sisi dengan sudut yang di depannya. Dan ketika kita ingin mencari sudut atau sisi yang lain, maka kita hanya perlu mengambil 2 dari 3. Misalnya diketahui panjang A, lalu panjang B, sudut A, tapi kita nggak tahu sudut B-nya berapa. Maka kita hanya menggunakan yang diketahui dengan yang ditanyakan saja. Jadi yang C-nya tidak perlu. Nah, kita bisa cari yang C-nya kalau misalkan diketahui ada yang C. Oke? Nah, nanti kita akan bahas gimana cara mengerjakannya, tapi pada dasarnya adalah aturan sinus ini dipakai untuk mencari sudut atau sisi untuk sudut yang dimana sisinya itu di hadapan sudut. Oke, dan sekarang kita masuk ke aturan kosinus. Aturan kosinus sama aturan sinus itu bedanya ya, kalau sinus berarti ada sinnya, kalau kosinus itu ada cosnya. Nanti kita akan bahas lebih detail kapan kita pakai aturan sinus atau kosinus. Tapi di sini memang kedua aturan ini memang harus dihafalin ya sama teman-teman. Dan ini masih sama untuk segitiganya seperti segitiga sebelah kiri. Jadinya di sini dalam hal ini berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Yang perlu diperhatikan di sini, kalau misalkan kita cari C, misalkan ya, kita cari sisi C, berarti kita pakai persamaan yang ketiga, maka yang kita hitung adalah sisi lainnya dikuadratin, yang diketahui, kemudian dikurangin 2 kali A kali B, dan cosnya itu adalah cos yang dimana sudutnya itu merupakan yang menghadap ke sisi tersebut, gitu ya. Jadi kita perlu cek sudutnya yang mana, atau dalam hal ini kita bisa bilang bahwa sudut C itu adalah sudut yang diapit oleh sisi-sisi yang diketahui, itu A dan B. A, B itu mengapit sudut C. Oke, itu aturan kosinus. Dan kita juga sebenarnya bisa mencari luas segitiga menggunakan trigonometri. Nanti kita akan bahas kenapa rumusnya jadi L sama dengan setengah kali A kali B kali sin C. Dengan menggunakan segitiga yang sama, maka apa? Ya sama kayak aturan kosinus, berarti kita mengalihkan antara sisi-sisi yang mengapit sebuah sudut tertentu. Dalam hal ini sudut C. Lalu tinggal dikali setengah. Oke, sekarang kita masuk ke section 2 exploration. Section ini kita akan bahas gimana awal mulanya kita menurunkan rumus luas segitiga. Nah, di sini kita ambil segitiga seperti sebelumnya ya, ada segitiga ABC, di mana sisinya itu adalah ada A kecil BC, B kecil AC, dan C kecil itu AB.
Lalu kita ambil sudut C misalkan. Nah, dari sudut C ini, lalu kita bikin garis tinggi. Kenapa? Karena kan luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi kan? Setengah kali alas kali tinggi. Nah, alasnya apa? Kalau kita ambil sudut yang C, berarti alasnya itu A ya, sudah sesuai. Alasnya itu A, tinggal nyari tingginya. Nyari tingginya tuh gimana? Nah, kalau kita udah bagi, maka ini akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Balik ke materi tentang trigonometri dasar, bahwa untuk mencari tinggi itu, karena T itu adalah hadapan sudut, di depan sudut, berarti pakai sin. Kenapa? Karena sin itu depan bagi miring. Jadi sin, kita kasih nama sin alfa depan bagi miring. Jadi T per miringnya apa? B. Maka T itu adalah sin alfa kali B. Ya, kita kali silang, jadi setengah kali A. Hasil kali silangnya adalah kali B kali sin alfa. Dan kalau kita perhatiin, sin alfa itu adalah sin C. Jadi ini adalah rumus yang tadi kita udah bahas di section ke-1. Oke, sekarang kita masuk ke kapan kita harus menggunakan aturan sinus dan kosinus. Ini saling melengkapi, jadi sangat bergantung dengan apa yang diketahui di soalnya, atau sudut apa atau sisi apa yang diketahui. Nah, untuk aturan sinus, maka sinus itu cenderung biasanya lebih banyak sudut yang diketahuinya. Jadi di sini 2 sudut 1 sisi, atau 2 sisi 1 sudut, tapi sudutnya itu yang tidak diapit. Jadi kalau tadi luas segitiga A sama B, sudutnya harus C karena yang diapit. Nah, kalau di sini berarti yang tidak diapit, berarti bisa B, bisa A. Tapi biasanya kebanyakan sih 2 sudut 1 sisi. Nah, sedangkan untuk aturan kosinus itu yang lain. Yang pertama adalah 2 sisi 1 sudut yang diapit sama kayak luas segitiga, dan satu lagi ketiga sisi. Nah, nanti kita akan bahas ketika diketahui ketiga sisi, untuk nyari sudutnya akan ada perubahan aturannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana kita menyelesaikan aturan sinus, kosinus, dan menghitung luas segitiga. Kita tahu apa itu aturan sinus, aturan kosinus, dan bagaimana menghitung luas segitiga. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana cara menyelesaikannya. Ketika teman-teman ketemu dengan soal terkait hal ini, yang pertama yang harus dilakukan teman-teman adalah identifikasi sisi dan sudut yang diketahui. Karena ini akan mempengaruhi apakah kita pakai aturan sinus atau aturan kosinus dengan ketentuan yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu kita tahu misalkan 2 sudut 1 sisi berarti pakai aturan sinus, lalu langsung pakai dibandingin, entah itu A per sin A, B per sin B, atau C per sin C. Lalu dari situ tadi ambil 2 aja, lalu kita lakukan kali silang untuk mencari sisi atau sudut yang tidak diketahui. Itu aturan sinus. Lalu kalau misalkan ternyata yang diketahuinya itu adalah 2 sisinya itu adalah B dan C, dan sudut yang diapit itu adalah A. Lalu kalau misalkan yang diketahuinya ketiga sisinya, maka yang kita gunakan adalah kita mengubah bentuk persamaannya jadi cos sama dengan, dalam hal ini jadi cos A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat per 2 BC. Lalu ketika kita udah menyelesaikan, udah dibuat cos sama dengan, tinggal substitusi nilainya untuk mencari sisi atau sudut yang tidak diketahui. Lalu untuk luas segitiga ini lebih mudah karena kita udah bahas juga penurunannya di section sebelumnya. Setelah kita tahu bahwa kita bisa hitung dengan mencari 2 sisi dan sudut yang diapit, dan untuk mencarinya bisa juga pakai aturan sinus kosinus kalau misalkan belum diketahui. Lalu kita cari sin sudut C-nya, ya sudut yang diapitnya, lalu gunakan rumus luas ya, L sama dengan setengah AB sin C. Nah, sekarang kita coba kerjain.
soalnya gimana cara menyelesaikannya menggunakan aturan-aturan ini. Oke, sekarang kita coba selesaikan soal-soal yang berkaitan tentang aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga. Soal pertama ini terkait aturan sinus. Kenapa? Karena soalnya diketahui segitiga ABC dengan A-nya 60 derajat, B-nya 45 derajat, dan sisi A-nya 8 cm. Pertanyaannya berapakah panjang sisi B? Diketahui dua sudut, satu sisi. Nah, walaupun kita harus cek dulu kayak gimana. Nah, biasanya kita mengikuti bentuk segitiga pada umumnya, bahwa ketika kita punya segitiga ABC, maka 60 itu akan di A, 45 itu akan di B, lalu sisi A itu adalah yang di hadapan sudut A, di mana A itu 8 cm. Nah, karena yang ditanya adalah B, dan dalam hal ini dua sudut ya, jadi bisa kita menggunakan aturan sinus. Dan di aturan sinus kan di sini A dan B, berarti jadi A per sin A sama dengan B per sin B. Yang kita cari apa? B-nya ya. Lalu kita substitusi dulu. Jadi A-nya itu 8 per sin A. Sin A itu 60. Sin 60 berapa? Kalau misalkan masih lupa, tabelnya udah kita bahas itu sebelumnya ya. Sin 60 itu setengah akar 3. Lalu B itu yang kita cari. Sin B itu 45 setengah akar 2 atau akar 2 per 2. Nah, di sini kita bisa coret setengahnya. Lalu kita lakukan kali silang. Jadinya B itu adalah 8 akar 2 per akar 3. Ini udah selesai sebenarnya, cuman biasanya kita nggak mau bentuk yang ada akarnya di penyebut, jadi kita rasionalkan. Caranya dengan mengalihkan penyebut. Jadi kali akar 3 per akar 3, jadinya 8 per 3 akar 6. Akar 2 kali akar 3 akar 6. Sekarang kita masuk ke soal kedua. Soal yang kedua, itu diketahui segitiga ABC dengan sisi B-nya 9, C-nya 7, dan sudut A-nya 30. Pertanyaannya, hitung panjang sisi A. Kalau kita gambar, jadi harus kita gambar ya. Masih sama segitiganya, karena umumnya begitu. ABC. Di sini diketahui B-nya 9, C-nya 7, lalu sudut A-nya 30. Pertanyaannya adalah A-nya. Berarti di sini diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapit. Berarti kita menggunakan aturan kosinus. Yang dicari adalah A. Berarti rumusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Oke, kita substitusi. B-nya itu 9 kuadrat 81, C itu 7 kuadrat per 9, min 2 kali B-nya 9, min 2 kali 9 min 18, min 18 kali 7 kali cos A. Cos A tuh berapa? 30. Cos 30 itu setengah akar 3 ya. Terus kita bisa coret ini di 9, lalu pindah ke bawah, jadi 81 tambah 49, 9 4 13, 130. Lalu 9 kali 7 63 kurang 63 akar 3. Gitu ya. Ini A kuadrat. Maka kalau A-nya itu adalah akar dari 130 dikurang 63 akar 3. Ya, memang angkanya begitu. Kalau misalkan ingin dicari angka pastinya berapa, hitung aja pakai kalkulator. Oke, sekarang kita masuk ke soal ketiga. Soal ketiga, a triangle has sides A equals 8 cm, B equals 10 cm, and the included angle C equals 60 degrees. Calculate the area of triangle. First, we draw triangle ABC with sides ABC. We know that A equals 8, B equals 10, and angle C equals 60 degrees. We use the area formula with trigonometry. Area
equals 1/2 times A times B times sin C equals 1/2 times 8 times 10 times sin 60 degrees. We know that sin 60 degrees is square root 3 divided by 2, so we get 8 divided by 2 is 4 times 10 is 40 times square root 3 divided by 2. 40 divided by 2 is 20, so the answer is 20 square root 3 centimeter square. So we substitute the value to area formula, we get 20 square root 3 centimeter square. Okay, we next to the next section 5 about application of trigonometry. Aplikasi dari trigonometri lanjutan, terutama aturan sinus, kosinus, dan menghitung segitiga, itu sangat berkaitan erat dengan video sebelumnya ya, terkait trigonometri dasar, karena pada dasarnya ini adalah membahas tentang sisi dan sudut dalam segitiga, dan bedanya ya kalau trigonometri lanjutan ini lebih luas lagi, jadi nggak cuma segitiga siku-siku. Dan ketika kita bicara tentang aplikasinya, maka sama kita bisa aplikasikan dalam teknik sipil dan arsitektur, tapi ini spesifik untuk menghitung panjang sisi dan sudut untuk struktur bangunan yang bentuknya itu bukan segitiga siku-siku, misalkan segitiga sembarang atau segitiga sama sisi, walaupun bisa juga sih ya dibuat jadi siku-siku gitu, tapi kita bisa langsung dengan aturan sinus kosinus. Atau juga kita bisa mencari sudut kemiringan atap ya, kita hanya tahu panjang sisinya atau sudut-sudut di ujung-ujungnya, tapi bagian atapnya kita nggak tahu sudutnya, kita bisa cari. Lalu di bagian navigasi dan geodesi itu kurang lebih sama, tapi pada akhirnya kalau kita sambungkan antara dua titik di permukaan bumi dan tidak membentuk segitiga siku-siku atau sembarang, kita bisa selesaikan. Atau bisa juga dalam membuat peta, biasanya dilakukan pemetaan dan survei geodesi, karena itu pasti kita akan melihat sebuah titik dan titik lainnya yang dimana itu segitiga yang dibentuk bisa sembarang. Dan di bidang astronomi itu kita bisa menghitung jarak antara benda langit dengan kita melakukan pengamatan dari bumi, kita menentukan sudut tertentu, nanti kita bisa membuat segitiga yang menghubungkan antara kita sebagai observer ke dua benda langit yang ingin dicari jaraknya, lalu nanti sudut-sudutnya juga akan bisa dicari seperti itu. Oke, cukup untuk video tempa matematika terkait trigonometri lanjutan pada kali ini. Kalau misalkan ada soal yang mau teman-teman bahas, bisa kirim aja soalnya ke bit.ly/soal kita untuk kita. Lalu kalau misalkan teman-teman ingin bahas materi tertentu, request, bisa tinggal tulis aja di kolom komentar. Dan see you in the next video. So for more, bye bye.